Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya di Minggu Prapaskah yang kelima ini, saya masih bisa melihat banyak umat-umat Kristiani sudah bertekun dalam membaca firman Tuhan untuk mengisi pertobatannya. Pertobatan, kalau diisi, diwarnai, disupport dengan kekuatan firman Tuhan, pertobatannya tidak akan setengah-setengah. Pertobatannya tidak cuma anggot-anggotan saja, tapi pertobatan yang betul-betul merubah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, saya Romo Yosef mengucapkan banyak terima kasih kemarin di video yang kemarin, waktu saya ulang tahun, banyak yang nulis di kolom komen, selamat ulang tahun, terima kasih buat doa-doa Anda, terima kasih untuk harapan-harapan Anda, support-support Anda yang bantuin saya sebar-sebar link video Bible Learning, Anda yang tulis komen dengan rajin, Anda yang nge-like, Anda yang subscribe, Anda yang berlangganan, terima kasih. Ternyata saudara-saudara, betul sih. Dikatakan ya, dalam nubuat Nabi, dalam kitab Bilangan dikatakan begini. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, ia akan hidup. Saudara-saudara, ada sebuah pesan Tuhan yang mau disampaikan buat saya dan juga buat Anda. Karena di ayat sebelumnya dikatakan begini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Coba saya kasih PR buat Anda. Dua ayat yang tadi saya bacakan, ada perbedaannya, ada persamaannya, apa enggak? Ada perbedaan yang sangat mencolok, ada permainan kata di sini, yaitu Allah berfirman, barang siapa yang dipagut oleh ular tedung, bila ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu di ayat berikutnya tadi, Musa membuat ular tembaga, menaruhnya di sebuah tiang. Jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara-saudara, ada dua kata kerja dipakai di sini. Yang satu melihat, yang dua memandang. Dua hal yang sangat berbeda dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Melihat itu ya udah melihat aja. Tapi kan kalau memandang beda. Memandang lebih dalam dari sekedar melihat. Ini sangat bagus, luar biasa kalau kita korek-korek dalam pembahasan video kali ini, saudara-saudara. Tentang satu ular tembaga. Bahasa Ibraninya itu adalah Nahash Nehoshet. Nahash Nehoshet. Ada permainan kata di sini. Akar katanya sama. Nahash artinya ular. Tembaga Nehoshet. Nahash Nehoshet. Ular tembaga. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang makna ular dan juga makna kata tembaga. Mengapa? Di padang gurun, Allah menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga. Ular dalam tradisi Timur Tengah kuno, tradisi orang-orang Israel, tradisi orang-orang Mesir misalnya, orang-orang Babel, orang-orang Persia, orang-orang Asyur. Ular itu satu, menakutkan karena berbisa, karena beracun, racunnya bisa membawa pada kematian. Tetapi apakah Anda tahu ular itu juga adalah hewan yang paling cerdik, hewan yang membawa pengetahuan atau identik dengan pengetahuan, hewan yang cerdik, hewan yang bisa mengungkap apa yang belum diketahui oleh manusia. Bahkan kata ular juga dalam tradisi Yahudi itu juga membawa kesembuhan juga. Makanya lambang apotek itu kan sebetulnya lambangnya ular. Ya, ini dia. Di kepala Firaun, mahkotanya itu ada ular itu. Jadi ular itu kebijaksanaan, kepandaian, kecerdikan, kekuatan, juga punya daya kesembuhan. Tapi di sisi lain tadi
berbisa, menakutkan, menjijikkan, kotor, kadang-kadang juga dianggap najis juga karena dia berjalan di atas tanah pakai tubuhnya. Kata nahash, bahasa Ibraninya, ular, itu dipakai juga turunannya itu ada nihes. Ada nihes, betul. Itu artinya menebak, meramal, membongkar sebuah misteri. Jadi di balik kata ular itu ada turunan-turunan kata meramal, membongkar misteri. Maka ketika dipakai kata ular tembaga, ada sesuatu pesan yang mau disampaikan oleh Allah. Jadi bukan sebatas ular doang, ada sebuah pesan misteri yang mau disampaikan kepada kita. Jangan lihatnya, oh kok orang Israel kok nyembah-nyembah berhala ya, kok nyembah-nyembah patung katanya kan nggak boleh. Tapi ada makna di balik itu. Nihes, pembongkar misteri, meramal, mau tahu apa yang sesungguhnya tidak kita belum tahu, masih menjadi misteri, kita jadi lebih tahu. Ada pesan ilahi yang mau disampaikan pada kita. Nah, saudara-saudara, sementara Nehoshet itu tembaga, sesuatu yang berkilau-kilau. Orang-orang zaman dulu sampai orang zaman sekarang itu suka sama segala sesuatu yang berkilau-kilau. Ada emas, ada perak, ada permata. Salah satunya juga berkilau juga tembaga. Maka mau dikatakan ular tembaga, sesuatu yang menakutkan, tapi juga menarik. Nah itu dia, itulah dosa sebetulnya. Dosa itu harus menarik. Kalau nggak menarik mah manusia nggak jatuh dalam dosa. Iya apa enggak? Perselingkuhan karena lihat ada sesuatu yang menarik. Korupsi ada sesuatu yang menarik. Tidak taat, tidak setia, perzinahan atau apapun, kebohongan, mencuri karena ada sesuatu yang menarik. Itulah prinsip dosa, saudara-saudara. Menakutkan tapi juga menarik. Nah, ingat tadi kata Nihes, membongkar rahasia. Mau dikatakan yang menyembuhkan bukan ular tedungnya, yang menyembuhkan bukan ular tembaganya, tetapi Allah yang mampu mengubah. Allah yang punya kuasa mengubah hewan yang najis, yang kotor, yang punya racun, yang mematikan ini bisa diubah dari sesuatu yang menakutkan menjadi jalan keselamatan. Ada pesan rahasia mau disampaikan di situ. Bukan ular yang menyembuhkan, tapi Allah yang punya kuasa, yang memberi perintah kepada Musa untuk membuat patung ular tembaga. Maka barang siapa melihat, barang siapa memandang ular itu, ia akan tetap hidup. Jadi saudara-saudara, ini berbicara soal dosa, kelemahan manusia, keburukan kita, keburukan dunia ini, termasuk sakit penyakit, keadaan gak punya uang, keadaan yang sangat amat memilukan, memprihatinkan. Segala hal dalam dunia ini membuat kita terpuruk. Kalau kita ngelihatnya, aduh Romo gak mau, siapa sih yang mau sakit Romo, aduh Romo gak punya duit kayaknya menderita banget Romo. Tapi ingat, ular tembaga, Nahash Nehoshet, ada sebuah rahasia yang mau dibongkar oleh Tuhan, bahkan dalam hewan yang paling beracun sekalipun, dalam masalah kita yang paling berat, paling pilu, paling mengerikan sekalipun, ada pesan rahasia yang mau disampaikan Tuhan pada kita. Maka kalau kita lihat nanti Tuhan Yesus dalam Yohanes bab 8, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Meninggikan seperti Musa meninggikan ular tembaga di sebuah tiang, berbicara tentang salib. Nah, kalau salib cuma dilihat pakai mata doang, I see the cross misalnya, oke ada palang ke atas sama ke samping misalnya, oh dari kayu doang, oh itu tanda kehinaan, tanda kekejian, ke sebuah kesialan, sebuah kutukan, sebuah kebodohan. Tapi kita diajak, jangan cuma melihat saja, tapi memandang. Pandanglah salib Tuhan. Di situ kita bisa terbantu untuk memandang luka kita, masalah kita, sakit penyakit kita, keperihan kita, problem-problem kita. Segala luka-luka kita, pandanglah dengan cara kita memandang salib. Bahwa dari sebuah tanda kehinaan Tuhan berkuasa untuk menjadikan sebagai sarana keselamatan. Maka setelah
saya memahami itu, saya mengalami sebuah perubahan dalam memandang kelemahan saya, keterbatasan saya. Saya sekarang lebih punya cara pandang yang baru. Sakit penyakit, masalah demi masalah, ketidakadilan, jadi korban ini itu. Pandanglah secara kita memandang salib. Termasuk juga ketika kita memandang kesalahan orang lain, memandang kelemahan saudara Anda, suami, istri, orang tua dan anak-anak Anda, sahabat-sahabat Anda, yang kita tahu kita nggak sempurna, mereka juga nggak sempurna. Bagaimana dengan memandang salib kita juga bisa memandang kelemahan kita dan juga kelemahan mereka. Keterbatasan kita juga keterbatasan mereka. Bukan berarti kita untuk excuse ya, oh nggak apa-apa kita lemah, nggak apa-apa kita nggak berdosa, nggak apa-apa kita itu najis, nggak apa-apa kita kotor. Bukan seperti itu. Tapi ingat tadi, ada misteri yang mau dibongkar oleh Allah. Allah mau menunjukkan kebesarannya. Itulah yang saya alami kemarin pada waktu saya datang ke RTS Rumah Teduh Suryo. Saya katanya nggak boleh datang sebelum jam 5. Ternyata mama-mama, papa-papa di RTS, anak-anak RTS, pengurus-pengurusnya lagi nyiapin sebuah kejutan buat Romo Yosef ternyata. Mereka bikin sebuah acara yang buat saya itu sampai nangisnya tuh bukan cuman lap air mata, tapi sampai terisak-isak. Karena di sini Tuhan memperlihatkan kepada saya, Yosef, lihat, pandang hidupmu. Jangan cuma lihat saja masalah-masalahmu. Pandang lebih dalam lagi. Di balik masalah-masalahmu, ternyata Tuhan mau menyampaikan sebuah pesan yang buat saya itu kemarin perayaan ulang tahun yang paling berkesan, yang paling bermakna buat saya. Bagaimana anak-anak, saya datang disuruh duduk, udah ada teman-teman saya di situ duluan ya. Ternyata udah siap mereka semua. Lalu satu-satu anak bawa bunga mawar. Lalu dikasih ke saya satu-satu, mereka berbaris. Lalu mereka berpesan, Romo, di balik bunga-bunga itu ada doa-doa yang mereka tulis buat Romo. Coba. Aduh. Kemudian yang kedua, mereka nyanyi. Anak-anak sakit loh ini. Suaranya bagus-bagus. Latihannya itu pasti nggak sehari 2 hari. Dan mereka pakai baju yang ada fotonya Romo Yosef di situ. Luar biasa ini. Mereka nyanyi beberapa lagu. Mama-mamanya juga, papa-papanya juga. Pokoknya terlibat semualah. Mereka betul-betul sayang sama seorang Romo. Meskipun ya baru ketemu setelah mereka gede. Bukan saudara juga. Belum pernah kenal juga, bahkan banyak perbedaan. Tapi memang kasih Tuhan yang saya hadirkan bersama tim Rumah Teduh Suryo, bersama teman-teman saya ini, ternyata menyentuh. Mereka sayang banget, bukan orang yang udah dibantu sama Romo gitu, maka kita harus berterima kasih. Ternyata lebih dari sekedar itu. Rasa sayangnya anak-anak ini, mama-mama, papa-papa, dalam ungkapan yang sangat tulus. Saya merasa terharu mendengar ucapan-ucapan tulus mereka, padahal yang saya lakukan belumlah apa-apa. Saudara-saudara, permenungan tentang ular tembaga, sakit penyakit yang saya alami, yang keluarga saya alami, yang anak-anak RTS alami, ternyata ada sebuah pesan Tuhan. Saya nggak pernah membayangkan sebelumnya saya bisa seperti ini. Tapi terima kasih ada wajah kasih Tuhan di tengah-tengah Keuskupan Agung Jakarta. Ketika banyak imam banyak diprotes, banyak imam banyak dicela, banyak imam dicap buruk sana sini. Saya mencoba untuk berjuang. Jadi imam yang baik, meskipun saya belum sempurna, saya juga nggak sempurna. Pasti saya punya kelemahan, saya punya dosa juga, saya punya keterbatasan juga. Tapi di balik itu, Tuhan mau menunjukkan, di balik kelemahanmu, Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna. Ini video-videonya, kita tonton bersama-sama ya. Selama
dan peduli dan berkat terhadap sesama. Hidup bila mudah terasa begitu berat apabila kita tak saling berbagi. Mari bergandeng tangan dan saling berbagi beban, selaraskan harmoni kehidupan. Bukankah kita hidup di bawah satu matahari, beratap satu langit dan beralas satu bumi? Bukankah kita harus saling berbagi dan peduli dan berkat terhadap sesama? Bukankah kita hidup di bawah satu matahari, beratap satu langit dan beralas satu bumi? Bukankah kita harus saling berbagi dan peduli dan berkat terhadap sesama? Oke, perkenalkan semua Betawi ya. Saya Pepi. Saya Matthew Kami berdua akan membawa acara acara ini ini dari awal sampai akhir.